Karya tulis ilmiahnya luar biasa. Beliau menulis hermeneutik ya, Prof, dengan pengembangan ulumul Quran dan lain-lain. Adapun materi yang disampaikan oleh beliau pada kesempatan kali ini yaitu pendekatan makna kummaza dalam penafsiran Al-Quran. Ini sangat asing di telinga kita semua. Maka daripada itu menariknya, uniknya itu kita akan membuka hal-hal yang tidak familiar di telinga kita, sehingga kita akan menambah hazanah keilmuan kita. Selebihnya waktu dan kami persilakan kepada Profesor Dr. Haji Syahironi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kula muliakan para kiai, para masyayikh, wabil khusus Mbah Yai Profesor Dr. Said Akil, ini guru kami yang memang meskipun kami sering sowan waktunya dengan, tapi tidak pernah memberi itu. Jadi waktu kembali ngobrol sebentar pulang lagi. Oke. Yang saya hormati juga Buya para masyayikh dan juga para santri yang saya hormati, dan wabil khusus juga para narasumber ini dan juga kuliah ya, Profesor Ulia. Baik, saya akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Buya Said tadi ya, Said, tentang pentingnya moderasi beragama tetapi dengan pendekatan makna kummaza. Nah, ini memang agak asing nih. Nanti Pak Husain, Kiai Husain nanti akan, sebenarnya saya ingin juga hadir. Ini saya ingin sampaikan kepada wabil khusus para kiai untuk dilihat kembali apakah metode ini tepat atau tidak. Kiai Said, Kiai Husain, nanti kemudian coba kira-kira untuk konteks kekinian ini cocok atau tidak. Pendekatan makna kummaza ini dari satu sisi itu ya ini dua bahasa Arab, makna bahasa Arab, makza juga bahasa Arab. Tetapi di tengah-tengahnya ada bahasa Latin, ada kumnya. Kalau di dalam bahasa Arabnya wawu ma'iyah. Jadi bersama makna dengan makza digabung jadi satu. Ini selama ini kan sering kita mendengar ya para asatidz yang tidak mendalam ilmunya selalu memahami ayat Al-Quran maupun hadis Nabi itu secara literal. Hanya makna literalnya semata yang kemudian diambil, dan bahkan kadang seakan-akan makna literal itu yaitu yang benar. Padahal kadang cukup berbahaya juga. Nah, ini saya ingin menyampaikan bagaimana pendekatan makna kummaza. Sekali lagi, mengapa pakai bahasa Arab? Karena memang dua bahasa makna dengan makza itu sama-sama bahasa Arab, untuk menunjukkan bahwa ulumul Quran yang sudah kita pelajari, mulai umpamanya apakah al-itqan fi ulumil Qurannya As-Suyuti ataukah al-Burhan fi ulumil Qurannya Az-Zarkashi ya. Satu sisi kita mempertahankan al-muhafadzah 'ala al-qadimis shalih, yaitu ulumul Quran yang kita pelajari di pesantren Babakan Juwani, pesantren Kempek, pesantren Rabiah, Buntet misalnya. Jadi ulumul Quran masih tetap bertahan, tetapi dalam waktu yang bersamaan ada spirit hermeneutika barat. Kebetulan ketika saya belajar teori-teori penafsiran di Jerman, itu saya belajar misalnya Heidegger dan
ya kan, Schleyer, Macher, rahasia banyak sekali. Nah ini saya memandang ada pola-pola pikir, model pemikiran bagaimana menafsirkan teks ya. Itu sangat bisa kita ambil untuk memperkuat ulumul Quran yang kita miliki di Al-Itqan atau di Al-Burhan fi ulumul Quran. Nah ini jadi gabungan dari satu sisi ulumul Quran kita pelajari al-muhafadzah 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslahnya, yaitu pemikiran teori-teori penafsiran yang ada di barat gabung jadi satu. Jadi bukan kita tidak a priori terhadap barat. Kebenaran, kami punya prinsip, saya wakil khusus penafsir Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kebenaran di semua penjuru dunia, termasuk di barat, mungkin ada di Cina, ada di manapun. Nah, hal-hal yang baik, teori-teori penafsiran yang kemungkinan cocok untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis, maka kemudian kita ambil. Apakah itu dari Hans Gadamer ataukah dari Gracia, di samping tetap kita menggunakan ulumul Quran. Tuh, makanya kemudian asing katanya ya. Asing karena itu makna kumnya itu memang latin. Nah baik, terutama ketika kita berhadapan dengan teks-teks yang sulit. Tadi Buya Pak Yai Sa'id Abdul Siraj sudah mengemukakan pentingnya moderasi beragama dengan berbagai macam dasarnya, termasuk tadi Mizabul Madinah yang sudah dikemukakan oleh beliau. Nah sekarang ini adalah kenyataan teks yang memang mendukung moderasi beragama. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita itu menghadapi teks-teks yang tidak moderat, nampak tidak moderat. Misalnya yang sering dikemukakan oleh para penceramah, Inna dina indallahil Islam. Gimana memahaminya? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Misal, jadi gimana memahami teks-teks yang seperti ini atau ayat-ayat perang. Ya Ustaz, Buya. Nah ini kami apakah cukup waktunya ataukah tidak, nanti kita teruskan. Tapi monggo buat Kiai Said, buat Kiai Ustaz, monggo dinilai, mungkin juga nanti dikoreksi. Langsung saja definisi pendekatan makna bangsa. Seseorang ini satu approach, satu pendekatan di mana seorang mufasir itu ingin mendapatkan tiga hal. Yang pertama adalah al-makna at-tarihi dari ayat yang kita tafsirkan itu, yang kita coba pahami. Apakah ini memenuhi syarat buatan Pak Yai? Jadi mau pasir memenuhi syarat atau tidak? Tetapi oke ya. Nanti pendekatan dari manhaj ini, ya manhaj makna bangsa ini, satu ingin mendapatkan al-makna at-tarihi, makna historis, yakni makna yang mungkin dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat tertentu kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu di sini menggunakan nanti tentang metodologinya, nanti di belakang ada rinci, tetapi ini dulu definisinya. Dan dengan dengan analisa bahasa, dengan kita memperhatikan nahwu sharafnya, balaghahnya. Nah, ini satu hal dari al-makna at-tarihi itu harus kita perhatikan pertama. Lalu di samping al-makna at-tarihi, makna literal yang mungkin dimaksud oleh Allah ketika menurunkannya kepada Kanjeng Rasul, dengan analisa bahasa dan analisa macam-macam, nanti ada intratekstualitas, ada intertekstuality dan macam-macam di belakang. Nah, lalu tapi di sisi lain seorang mufasir juga harus memperhatikan al-maghza at-tarihi, maksud utama dari ayat ini. Yang itu bisa saja disebutkan secara literal di dalam Al-Quran. Al-Maghza at-tarihi itu
dan mungkin juga tidak disebutkan. Nah ini yang harus kita cari, terutama ini kan kalau yang disebutkan umpamanya Buya Husain kan artinya sholata li dzikri. Ini maksudnya pesan utamanya disebutkan orang Kanjeng Rasul diperintahkan sholat li dzikri untuk mengingat, li dzikri untuk mengingatku kata Allah, ya kan? Ini kan maksudnya berarti maksud sholat adalah zikrullah. Atau inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Bahwa tujuan utama orang melaksanakan sholat itu menjadi orang baik lah, gampangnya perilaku baik, ya kan? Nah, ada memang di dalam sebagian ayat Al-Quran itu maksudnya, maksud utama dari perintah-perintah atau larangan itu disebutkan, ya, secara eksplisit. Tetapi ada banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah atau larangan atau kisah atau apapun, maksudnya tidak disebutkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibiarkan saja umat Islam atau yang membaca Al-Quran itu berpikir untuk menggunakan otaknya. Nah maka ini tafsir bil maksur dengan tafsir bil ra'yi harus digabungkan memang, ya. Ini, nah, tapi oke lah, itu sebentar. Ada banyak ayat Al-Quran, contoh nih, yang tidak menyebutkan maksanya. Misalnya Al-Maidah 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ini adalah larangan, nahi, la tattakhidu. Janganlah wahai umat yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara. Janganlah jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai teman setia. Coba adik-adik santri, kalau kita pahaminya secara letterlek saja, sampean-sampean ini loh ya, tidak akan mau berteman dengan orang Yahudi, tidak akan mau berteman dengan orang Kristen, Hindu, Buddha, dan mana-mana beragama ini. Nah maka ini kalau kita terpaku pada penafsiran secara literal, maka bisa jadi kacau dalam hal tertentu, ya. Orang menjadi ekstrim, tidak mau berteman dengan orang Yahudi, tidak mau berteman dengan Nasrani, tidak mau Hindu, Buddha, siapapun yang non-Muslim. Anda akan terhadap Yahudi dan Nasara dan juga yang lain-lainnya mensediakan begitu, ya. Aulia. Nah ini ada nahi, tetapi maksanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tugas seorang mufassir lalu kemudian mencari sebenarnya pesan utamanya apa. Tuh. Kalau ini tidak dipikirkan, maka ini menjadi satu, ini umat Islam jadi teroris semua, atau jadi kalau memahami ayat-ayat semuanya qatulul musyrikin wa yahdiyakum, misalnya letterlek saja. Nah, baik. Jadi ini penting pendekatan makna kompak satu menggali al-makna at-tarihi. Yang kedua jangan sampai lupa al-maksa at-tarihi. Al-Maidah 51, bagaimana al-maksa at-tarihi nanti belakangan ketika kita itu melihat konteks sejarah, sabab nuzulnya ayat tersebut. Nah maka sabab nuzul saya setuju dengan Al-Wahidi, ya, seseorang tidak mungkin menafsirkan Al-Quran tanpa mengerti konteks sejarahnya. Nah, bagi pendekatan makna kumbangsa ini baik umumul lafzi, ya kan, di dalam ulum kan al-ibratu bi umumil lafzi, dan juga sabab nuzul yang harus diperhatikan. Jadi ini pendekatan makna kumbangsa artinya Pak Yai Said, ini mohon koreksi kalau. Jadi al-ibratunya bukan lagi bi umumil lafzi, tetapi al-ibratu bil maksanya. Umumul lafzi al-makna at-tarihi tadi itu hanya sebagai pengantar. Kalau ini tetap dipertahankan, tetapi maksanya harus kita perhatikan. Ketika antara al-makna dengan al-maksa bertumbukan, tidak bisa digabung, maka maqasidus syariahnya kalau di sisi hukum
atau magza lebih umum. Mengapa saya menggunakan magza? Itu karena bukan hanya masalah hukum, masalah kisah-kisah di kisah Dzulqarnain misalnya di dalam surat Al-Kahfi, manfaatnya sekarang itu untuk apa? Kalau kita tidak mengetahui al-magzanya tadi, pesan utama ayat-ayat ini baik dalam bidang hukum, dalam bidang apapun ya, maka ini kita akan tidak merasakan bahwa Al-Quran salihun likulli zamanin wa makan. Nah, maka perlu satu, jadi kembali lagi pendekatan makna bangsa itu, satu menggali al-makna at-tarihi, yang kedua pesan utama Al-Quran waktu zaman Nabi al-magza at-tarihi dan al-magza setelah ditemukan, maka kemudian dibawa ke masa sekarang namanya al-magza al-mutaharrik al-mu'asir. Mengapa mutaharrik? Karena maksanya terus. Jadi ketika kita mengetahui maqasidus syariahnya kalau dalam bidang hukum, ataukah pesan utama kisah ibrahnya misalnya, maka kemudian waktu zaman Nabi ini arti pentingnya begitu, maka kemudian kita tarik kepada al-magza al-mutaharrik al-mu'asir, signifikansi dinamis yang terus menerus dari zaman ke zaman ila yaumil qiyamah, maka baru kita merasakan bahwa Al-Quran salihun likulli zamanin wa makan. Nah, contoh supaya ini adik-adik cepat memahami, gini, misalnya kembali lagi ayat yang kontroversial, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya, ini maksudnya apa sih sebenarnya? Analisa bahasa, anggap saja kamu saya sudah selesai nih. Aulia itu artinya apa? La tattakhidhu itu alnya al-yahud an-nasara. Ingat di dalam ilmu nahwu, ya adik-adik santri ini, al itu kan ada dua. Al ta'rif itu ada istighraqil jinsi ataukah li'ahdi dhihni. Pak Yai, jadi ini ilmu pesantren itu sangat bermanfaat di sini. Sebelum kemana-mana ilmu pesantren kita gunakan. Baik, ini sekarang untuk mendapatkan al-makna at-tarikh, kita cek di lisan Arab, la tattakhidhu itu artinya apa selesai, misalnya janganlah jadikan gitu Pak Rohim ya. Jadi ini kita harus kita gunakan analisa bahasa. Baik, al-yahud an-nasara ini orang biasanya sering keliru menurut saya. Mestinya al yang ada di memang ada dua kemungkinan, istighraqil jinsi ataukah li'ahdin. Baru kita mengetahui bahwa ini istighraqil jinsi atau li'ahdin dengan mengetahui sabab nuzulnya jinsi. Nah, sabab nuzulnya begini nih. Jadi ketika mau perang, ya kan perang Badar, itu sekelompok Yahudi izin kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, kami orang Yahudi dan kami tidak siap untuk mempertahankan Madinah, kan begitu. Sudah kata Kanjeng Rasul, loh, jenengan kan sudah diikat oleh mitsaqul Madinah. Kita membangun Madinah dengan misi dan visi yang sama seperti yang dikemukakan oleh Kiai Said tadi. Membangun Madinah, nah ini Madinah mau diserang. Loh, jenengan kan perlu Madinah lama nih di sini. Kalau saya kan baru datang. Lalu kemudian diikuti oleh muhajirun dan memang ada yang sudah masuk Islam dan Ansar. Lah mereka sudah siap nih untuk mempertahankan Madinah. Lah jenengan yang justru yang jenengan kan sudah lama di sini kok nggak mau mempertahankan Madinah. Berbagai macam alasan, akhirnya Yahudi pokoknya tidak mau. Sebagian, tidak semuanya. Ada sebagian Yahudi yang tidak mau. Baik. Ini kemudian ya sudah, kalau memang tidak mau, kamilah yang akan mempertahankan. Kata Kanjeng Rasul, kami dan seluruh penduduk Madinah yang memang secara ikhlas itu untuk mempertahankan Madinah. Nah, sekelompok Yahudi itu keluar dari Madinah menuju Damaskus. Di Damaskus bertemu dengan Abu Sufyan.
Abu Sufyan saat itu masih salah satu pembesar musyrik Makkah, ya. Yang ini yang terkenal bagaimana akhirnya Abu Sufyan memainkan pedang, ya kan waktu itu. Nah, ketika bertemu di Damaskus, itu orang Yahudi mau dibunuh oleh Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan sudah mengajukan pedang, kalian orang-orang Yahudi, orang-orang Madinah, dan mesti ini mata-mata kami dan seterusnya. Nah, orang Yahudi singkat kata mengatakan, wahai Abu Sufyan, memang kami penduduk Madinah, kami itu Yahudi, dan kami sudah izin kepada Muhammad waktu itu, ya karena mereka belum meyakinkan Nabi Muhammad ya, untuk tidak ikut berperang. Dan Muhammad sudah mengizinkan, tetapi bagaimanapun juga kalian bisa saja berbohong dan mau dibunuh oleh Abu Sufyan. Nah, akhirnya kemudian, nih dalam ceritanya, Yahudi itu untuk meyakinkan Abu Sufyan, Yahudi lalu mengeluarkan seluruh rahasia Madinah. Begini, wahai Abu Sufyan, tentara Madinah jumlahnya 313. Disebutkan oleh orang Yahudi. Loh, kamu tahu dari mana? Lah, wong saya belum keluar itu saya sudah bertemu Muhammad, saya hitung satu persatu kok. Pedangnya berapa, kudanya berapa, pemanahnya berapa, disebutkan semuanya. Akhirnya orang Yahudi tidak dibunuh oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mengutus seseorang ke Makkah untuk memobilisasi besar-besaran sebelum perang Badar. Awalnya di dalam sirah, di dalam cerita itu kan 500 orang ini kurang lebihnya. Perintah Abu Sufyan supaya diperbanyak. Nah, mobilisasi besarnya sampai 900.000, kan itu benar Badar sekali ya. Keterangannya semacam itu. Nah, itu lihat di tafsir yang tafsir bil ma'thur, adik-adik santri, yang itu berserakan harus dikumpulkan jadi satu. Ceritanya begitu. Nah, baik. Ketika mobilisasi besar-besaran, Rasulullah mendengar di Madinah, kok ada mobilisasi besar-besaran di Makkah? Ini ada apa nih? Kan begitu ya. Mengutus intelnya namanya Ubadah bin Samit. Ubadah, kamu pergi ke ke Makkah, lihat, hati-hati, entah bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan informasi. Ubadah bin Samit lalu kemudian berangkatlah ke Makkah, entah di malam hari, siang hari, wallahu a'lam, ada keterangannya. Masuk ke Makkah, lihat itu ada mobilisasi besar-besaran untuk menambah para tentaranya. Kemudian cari info bahwa ini perintahnya Abu Sufyan di Damaskus, dan Damaskus mendapatkan informasi rahasia para tentaranya Madinah dari kalangan Yahudi. Pulanglah Ubadah bin Samit. Kata Ubadah, ya Rasulullah, ketiwasan kita ini. Loh, maksudmu apa? Mobilisasi besar-besaran yang ada di Makkah sekarang itu perintah Abu Sufyan. Abu Sufyan mendapatkan informasi dari Yahudi Madinah, penduduk kita sendiri. Allah. Maka kemudian Ubadah bin Samit mengatakan, mulai saat ini ana la uridu an attakhidal yahuda wan nasara awliya. Itu bahasanya Ubadah bin Samit awalnya. Saya tidak akan ingin lagi menjadikan Yahudi, dan waktu itu Yahudi masih dekat dengan Nasrani waktu itu, untuk dijadikan teman yang setia. Nah, pernyataan ini didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang nantinya dicap sebagai minal munafiqin. Kata Ubadah, enggak, saya tidak setuju dengan Ubadah bin Salul. Saya masih akan tetap menggunakan Yahudi dan Nasrani membela Madinah. Bertengkarlah Ubadah bin Salul dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah bingung itu tindakan mana yang benar. Sama-sama punya argumentasi. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Rasulullah, bagaimana kita meninggalkan Yahudi Nasrani? Kita penduduknya baru sedikit kok. Ini mau diserang malah ini tidak mau kan? Sementara Ubadah bin Samit mengatakan orang Yahudi sudah berkhianat, kita tidak bisa percaya lagi, dan seterusnya. Karena dua tokoh itu, Rasulullah menunggu ya Allah turunkan wahyu, lalu turun wahyu
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, berarti pendapatnya kepada bin Sabit yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Pesannya apa? Apakah tidak boleh berteman? Atau maksudnya apa? Dari sejarah ini kita mendapati bahwa maksudnya adalah tidak boleh melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian bersama yang sudah kita susun. Orang Islam waktu itu pada zaman Nabi, Muhajirun, Ansar, Yahudi dan Nasrani sudah diikat oleh Mitsaqul Madinah yang tadi disebutkan oleh Pak Yai Said. Ini dasar moderasi beragama, ya kan? Semuanya ngumpul jadi satu persatu, hidup secara damai, membangun bangsa, kan begitu? Dikhianati oleh kebetulan Yahudi. Maka alnya di sini la tattakhidul yahud al-yahud dan nasara itu bukan istighfar jinsi, tetapi li'adidih Yahudi yang itu maksudnya yang melakukan pengkhianatan. Tidak semua Yahudi melakukan pengkhianatan, tetapi ada Yahudi yang lain. Maka alnya itu bukan istighfar jinsi. Adik-adik santrinya di sini, ilmu pesantren jalan. Makanya kemudian penting sekali nih adik-adik kalau masih di pesantren itu dalami ilmu-ilmu. Saya itu baru sadar kenapa kiai-kiai dulu mengatakan wahai para santri kuasai nahwu soroh balaghah, baru sekarang ternyata kuncinya di sini. Kayak saya hafal alfiyah bolak-balik dari depan. Nah, saya tidak bisa saya. Beliau ini guru yang luar biasa. Johar Makmur dan seterusnya itu. Mengapa kiai pada memerintahkan itu? Karena kunci pemikiran ada di situ. Siapapun yang tidak menguasai nahwu sorof balaghah dan ilmu linguistik seterusnya, maka tidak akan bisa berhadapan dengan teks Quran maupun hadis. Makanya para santri yang di ISNU, ya adik-adik kita berikan arahan supaya ilmu pesantren jangan dilupakan, digabung dengan ilmu baru. Makanya kemudian beliau Kiai Said, Kiai Husain sering mengatakan al-muhafadzah 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah wal ijab bil aslah wal anfa' atau apapun ya, wal ijab lil anfa' wal aslah umpamanya. Nah ini salah satu pendekatan makna kumaha saya menafsirkan jenengan lalu saya buat. Ini yang kira-kira bisa kita gunakan untuk konteks kekinian dan yang akan datang. Baru setelah ini maka Al-Maidah 51 itu artinya kita dilarang melakukan pengkhianatan. Siapapun yang melakukan pengkhianatan siap-siap untuk tidak dipercaya kembali. Itu maksudnya. Jadi yang harus kita amalkan itu kalau ada perjanjian bisnis, perjanjian politik, misalnya di Indonesia ada perjanjian politik namanya Pancasila UUD 45 yang dipertahankan, mau itu kesepakatan bersama. Dulu waktu zaman Nabi juga sama. Maka mempertahankan Pancasila negara kesatuan Republik Indonesia termasuk di dalamnya harus moderat di dalam hal beragama, itu adalah ittiba li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya dasar itu. Nah, baru maka al-mabza' al-mutaharrik al-mu'asirnya kita rinci tidak boleh melakukan pengkhianatan dari berbagai macam sesuai dengan konteks kekinian. Jadi bukan tidak boleh berteman dengan non-muslim. Kalau kita pahami secara letter, maka akan kita kacau, ya kan? Nah ini maka fungsinya pendekatan makna pembangsa untuk mengatasi problem linguistik di dalam kitab suci, yang itu kita perlu beristihad untuk konteks kekinian. Ini baru definisi ya Mbak. Ya sudah, nah itu aja. Nah pendekatan, nah kemudian ada metodenya banyak sekali, tetapi nanti aja. Ada analisa linguistik, ada intratekstualitas, ada intertekstuality, ada konteks sejarahnya, lalu ada makna simbolik dan macam-macam. Satu hal lagi, adik-adik, satu hal lagi itu, ya selain tadi itu, selain yang baru saja saya contohkan supaya konkret, ini linguistik pun hati-hati. Coba ketika kita memahami ayat Al-Quran, itu kita harus sadar bahwa ini lafal itu adalah bahasa Arab pada abad ke-7 itu saya kan. Istilahnya sendiri, maknanya sendiri. Mengapa begitu kita harus sadar? Karena di dalam setiap bahasa ada namanya kalau verbi dan besosuh
mengatakan bahwa itu ada diakroni dan sinkroni. Di bahasa Arab itu yang memiliki sinkroni ada, arti mulai dari awal hingga akhir tidak berubah. Tetapi banyak yang diakroni. Contohnya nih, adik-adik, bahasa Arabnya pesawat terbang apa? Pesawat terbang bisa toir, bisa toyar, ya. Ya betul nggak? Baik. Atau mobil sayyar. Di dalam surat Yusuf, waja'at sayyarat, dan datanglah mobil. Ya nggak kena. Maksudnya nggak ada mobil atau ya qalu ta'irukum, umpamanya ta'ir, ya kan? Nah ini ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran, maka kita harus sadar ini lafal bahasa Arab abad ke-7. Maka Asy-Syatibi di dalam Maqasid Syariah di usul Al-Maqasid di usul Syariah. Betul ya? Nah, itu mengatakan seseorang tidak mungkin memahami Al-Quran kalau tidak memahami bahasa Arab orang Arab abad ke-7. Contoh kecil. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Sering kita menerjemahkan adik-adik. Wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, dengan cara ikhlas beragama. Ingat, mukhlishina lahuddin waktu zaman Nabi itu artinya. Sementara di terjemahan bahasa Indonesia berikhlas dalam beragama. Ikhlas itu otaknya, tidak otak kita adalah kita beramal, beribadah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang belik. Hanya ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Tapi coba mukhlishina, wa ma umiru, dhamir ini wawu dhamir, wawu jamak. Dhamirnya rujuknya kemana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini orang musyrik, orang kafir lah namanya. Wa ma umiru, mereka orang musyrik dan kafir tidaklah diperintahkan, musyrik tentunya, illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah mukhlishina, bukan secara ikhlas. Masuk Islam aja belum kok secara ikhlas. Mukhlishina ambil akar katanya khalas, murni, memurnikan. Mukhlishina berarti memurnikan lahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dina jangan dipahami agama. Yang ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, bukan. Ad-din di sini di kisah Al-Arab disebutkan Pak Yai, ya kan, at-ta'ah wa ta'abbud. Ambil ta'abbudnya, jadi mukhlishina lahuddin, dengan cara memurnikan penyembahnya hanya kepada Allah, bukan berikhlas beragama. Bapak Ibu, mohon maaf ini waktunya tadi terlalu berlebar, tapi itu saja mungkin untuk memberikan gambaran adik-adik bahwa pentingnya pendekatan makna bangsa, dan ini pendekatan makna bangsa akan kami presentasikan tanggal 7 September lagi di hadapan para kiai, di hadapan para profesor di UIN Sunan Kalijaga. Yang secara lengkapnya ya ini hanya saja contoh-contoh kecil saja. Yang ini kebetulan sudah digunakan, diimplementasikan oleh mahasiswa S1, S2 dan S3, terutama memahami ayat-ayat yang sulit, ayat hudud misalnya, dan ayat-ayat kisah, ayat-ayat hukum dan macam-macam. Saya sudah menghitungnya, saya menghitung kurang lebihnya 100 mahasiswa mengimplementasikan paham ini, pendekatan ini. Tetapi ini perlu koreksi dari para kiai, para masyayikh, para profesor dalam bidang tafsir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.